Bagi masyarakat petani sayur, kentang merupakan salah satu komoditas sayuran yang memiliki peran penting untuk usaha maupun sebagai penunjang ketahanan pangan nasional. Menanam kentang bisa menjadi sangat menguntungkan. Namun, menanam kentang juga bisa berubah memberikan kerugian yang besar. Kalau memang bagus mutu kentang, tidak terserang penyakit, kita bisa targetkan dalam satu kali musim itu minimum kalau 1 pikul jadi 1 ton, Pak. Tapi kalau terserang penyakit, jangankan 1 ton, 250 kilo biasa tidak didapat, Pak. Iya. Harapan dan impian petani harus terpaksa pupus. Hama, penyakit, virus dapat menjadi momok dan ancaman bagi petani dan pembudidaya kentang dimanapun berada. Di antara berbagai hama, penyakit, ataupun virus yang dapat menyerang tanaman kentang, busuk daunlah menjadi salah satu yang berbahaya. Di Indonesia, varietas yang sering ditanam sangat sedikit jenisnya. Dari berbagai macam varietas kentang, varietas granula dan Atlantik yang paling banyak dibudidayakan oleh petani di Indonesia. Yang menjadi maksudnya menjadi kendala bagi petani atau khususnya bagi anggota saya, yaitu busuk daun, Pak, Phytophthora. Busuk daun yang disebabkan oleh Phytophthora infestan menjadi penyakit yang berbahaya dan sering menyebabkan kegagalan usaha pada pembudidayaan kentang. Penyakit yang disebabkan jamur ini menyerang daun, batang, bahkan menjalar masuk ke dalam tanah dan menginfeksi umbi. Phytophthora is a fungus, or what is known as a water mold. So it is spread by spores in the wind and in the water. And as you can see on the leaf, this is where a water droplet would have fallen and the Phytophthora has infected the leaf, and where the water is sat, the infection has moved, so it would have started here and then spread down the leaf. And on this sample, it would have started on the leaf and spread up the petiole towards the plant. Menurut sejarahnya, kentang dibawa pertama kali ke Eropa oleh para penjelajah Spanyol dan Portugis di abad ke-16. Dalam sejarah migrasi orang Eropa ke Amerika, tanaman ini pernah menjadi pemicu utama perpindahan bangsa Irlandia ke Amerika. Busuk daun menyebar ke seluruh dunia melalui migrasi-migrasi benih kentang yang terinfeksi dari Amerika Selatan, termasuk di Indonesia. Perkembangan dan penyebaran busuk daun di Indonesia sangat berkaitan dengan cuaca yang mendukung. Sejarah munculnya Phytophthora atau busuk daun di Sulawesi Selatan berdasarkan pengalaman petani bahwa sebetulnya penyakit Phytophthora itu sudah lama ada sejak adanya pertanaman kentang di Sulawesi Selatan. Namun sebelum tahun 1985 itu Phytophthora baru pada tanaman tomat. Nanti setelah tanaman kentang pada tahun 1985 itu dikembangkan secara luas oleh petani, itu sudah mulai ada serangan Phytophthora sampai sekarang. Secara umum,
Gejala pertama kali terlihat pada daun seperti luka dan terlihat gelap. Semakin lama, bercak akan bertambah besar mengikuti pola jatuhnya air. Dalam serangan aktif dan kondisi lembab di bawah daun, luka akan menghasilkan spora atau bulu-bulu halus berwarna putih. Spora inilah yang dapat menyebar melalui hembusan angin dan menginfeksi tanaman kentang lain. Pada daun yang terserang terlihat seperti melepuh terkena air panas. Namun, lama-kelamaan, daun menjadi busuk lalu mengering. Sedangkan luka pada batang secara umum mulai pada sekitar pucuk batang, kemudian luka akan menyebar baik ke atas maupun ke bawah. Batang yang terserang bisa berwarna ungu, kehitaman, ataupun kecoklatan. Jika kondisi mendukung, maka pada batang juga akan terdapat spora-spora. Jika segera tidak diatasi, maka batang akan mengering dan tanaman akan mati. Sedangkan pada umbi, serangan biasanya tidak terlihat hingga setelah panen atau disimpan di gudang. Umbi yang terserang akan terlihat bercak-bercak kering dan berwarna kecoklatan pada permukaan kulit dan daging umbi. When you get infection on the stem, it travels down the stem and into the plant, and eventually can travel all the way into the new tubers. And then if someone plants the infected tuber, they will not get any yield. So the tuber is infected and then the plant will die. Phytophthora infestan adalah salah satu jamur patogen yang melakukan penyebaran melalui hembusan angin maupun air hujan. Karena kentang merupakan tanaman daerah sejuk pegunungan, kelembapan bisa sangat tinggi, sehingga sangat rentan adanya serangan Phytophthora. Oleh karena itu, diperlukan kecermatan dalam pengawasan pada tiap-tiap tanaman. Kentang dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik bila ditanam pada lingkungan yang sesuai dengan persyaratannya. Di dataran tinggi antara 500 hingga 3000 meter di atas permukaan air laut. Dan yang terbaik adalah pada ketinggian 1000 hingga 1300 meter di atas permukaan air laut dengan suhu relatif sekitar 20 derajat Celcius. Selain itu, daerah dengan curah hujan yang ideal yakni sekitar 200 hingga 300 mm setiap bulannya. Karena angin dan kelembaban daerah pegunungan yang tinggi serta suhu yang rendah sangat mendukung siklus hidup Phytophthora. Kondisi cuaca yang sering turun hujan juga membuat penyebarannya semakin cepat dan meluas. Kalau sudah satu lembar saja daun sudah terkena, kita tidak cegah cepat melebar itu, Pak. Cuma 2 hari saja sudah melebar penyebarannya. Sudah kena ini busuk daun, Pak, iya. Tapi ini kami agak lambat mencegah karena hujan. Karena percuma juga kita memakai pestisida kalau hujan begini tidak mempan kepada daunnya. Jadi kita usahakan supaya kapan berhenti hujan kita harus nyemprot, tapi harus dosis yang banyak. Karena ini sudah makan ini, sudah masuk virusnya ini, Pak. Damage can be, it depends on control mechanisms. If you control Phytophthora very well, you might get 10% damage. But if you do not control Phytophthora at all, it can completely wipe out your crop. So it can be 100%. Serangan Phytophthora jika tidak ditangani secara cepat atau terlambatnya dalam mekanisme kontrol, maka bisa dipastikan serangan akan meluas hingga 100% kerugian yang akan dialami. Seberapa besar tingkat kerusakan yang diakibatkannya sangatlah tergantung dari pengelolaan yang dilakukan oleh petani.
Teknik yang tepat dalam pengendalian busuk daun adalah dengan mencegahnya dari tanaman kentang. Hal ini dikarenakan jika sekali terjadi infeksi, maka akan sulit untuk mengontrolnya. Penggunaan benih yang berkualitas, benih yang bersertifikat bebas infeksi Phytophthora akan membantu menghasilkan tanaman sehat dan persen hasil yang lebih besar. Penggunaan bibit yang siap tanam. Hal ini untuk menghindari terlalu lamanya bibit terpendam dalam tanah sebelum tunas tumbuh. Sebelum penanaman, pastikan tanah telah diolah menyeluruh dan mencabut semua tanaman yang berpotensi sebagai sumber penyakit, termasuk tanaman-tanaman volunteer. Pastikan plot tanaman berlokasi cukup jauh dari sumber-sumber busuk daun, termasuk tempat pembuangan benih dan umbi yang busuk. Setelah dilakukan penanaman, kontrol terhadap perlakuan yang benar terhadap tanaman sangatlah penting. Di antaranya, setelah kemunculan tunas, kontrol dapat dilakukan menggunakan fungisida sintetis yang reguler dan efisien. Penggunaan secara reguler fungisida sintetis yang terdaftar untuk Phytophthora dengan cara sistemik, kontak sistemik. Mengajir, mengikat, dan memotong masing-masing tanaman kentang akan mengurangi kelembaban di sekitar tanaman. Pengaturan jarak tanam dan jarak spasi yang lebar juga dapat membantu meningkatkan aliran angin. Terlalu banyak memberi pupuk ternyata membuat lebih peka terhadap infeksi. Memonitoring kesehatan dan tampilan visual tanaman kentang setiap 2 hingga 3 hari sekali akan meyakinkan seberapa besar kontrol yang dibutuhkan. Pada saat infeksi rendah, Anda dapat memetik daun yang terinfeksi dan menguburnya untuk mencegah infeksi lebih lanjut. Pemangkasan tanaman bagian atas saat mendekati waktu panen untuk mencegah infeksi dari luka menyebar ke umbi. Petani dapat meningkatkan efisiensi dalam melindungi tanaman kentang terhadap hama serangga dengan cara mengadopsi pendekatan pengendalian hama terpadu. Aspek-aspek utama dalam pendekatan pengendalian hama terpadu adalah rasa percaya diri dan keyakinan dalam mengidentifikasi hama serangga yang bermanfaat, serta serangga netral yang terdapat di lahan pertanaman kentang. Pemantauan rutin terhadap tanaman kentang dan dari hasil pemantauan mengambil keputusan tentang tindakan apa yang diperlukan, umumnya penyemprotan insektisida pada tanaman. Beberapa serangga dapat menyerang tanaman dan berkembang dengan cepat. Oleh karena itu, pemantauan rutin penting dilakukan untuk mengetahui tanda awal serangan. Menunjuk satu orang untuk melakukan pemantauan supaya keterampilannya dalam pengidentifikasian serangga bisa berkembang, dan orang tersebut bisa melakukan pencatatan yang baik tentang keberadaan serangga selama masa hidup tanaman. Pemantauan dipermudah dengan beberapa alat bantu sederhana. Serangga yang tidak bisa diidentifikasi harus diambil dan diperlihatkan kepada petani lain atau petugas penyuluhan untuk mendapatkan identifikasi yang tepat. Saat melakukan pemantauan, bawalah tempat atau kotak untuk penyimpanan serangga yang tidak dikenal. Bawalah semacam baskom atau kotak supaya ketika daun tanaman ditepuk, keberadaan dan jumlah serangga kecil seperti thrips atau ulat jengkal dapat diketahui. Kaca pembesar dengan daya perbesar 10 kali lipat sangat bermanfaat untuk melihat serangga kecil seperti thrips, kutu daun, nimfa kebul, atau tungau. Perangkap kuning digunakan untuk mengetahui keberadaan lalat penggorok daun dewasa. Perangkap kuning dapat ditempatkan di pinggir lahan pertanaman. Perangkap kuning ini perlu diperiksa secara mingguan dan jumlah lalat dicatat. Gantilah perangkapnya setiap minggu atau ketika ditutupi serangga atau debu. Pada saat pemantauan, bawalah pensil dan buku catatan untuk mencatat apa yang Anda lihat pada saat pemantauan. Tepuk-tepuklah daun di atas nampan atau kotak atau baskom di 10 tempat di lahan untuk mengetahui keberadaan serangga yang bergerak. Periksalah tanaman selama pemantauan untuk
Kerokan pada daun yang menandai keberadaan lalat penggorok daun atau penggerek umbi batang, serta daun yang dimakan oleh ulat jengkal. Ketahuilah tanda ketidaknormalan daun dan cobalah mengidentifikasikan penyebabnya: serangga, virus, nutrisi pada jenis tanaman kentang. Ketika melakukan pemantauan, berjalanlah di lahan pertanaman apabila memungkinkan. Tujuan dari hal ini adalah memantau seluruh areal tanaman dari ujung ke ujung. Misalnya, dengan pola segitiga dari satu sudut lahan menuju ke bagian tengah di seberang lahan. Kemudian kembali lagi ke sudut lain dan berjalan lagi sampai titik awal pemantauan. Bila lahan pertanaman sulit dilalui, maka lakukan pemantauan di keempat sisi lahan pertanaman. Dengan pemantauan, kehadiran serangga bisa diketahui, dan dengan menggunakan tingkat batas ambang, Anda dapat memutuskan apakah penyemprotan memang diperlukan atau tidak. Pemantauan memungkinkan manfaat maksimal dari penyemprotan, karena dapat diketahui apakah penyemprotan itu diperlukan. Penyemprotan dilakukan dapat mencegah kerusakan pada tanaman karena penyemprotan dilakukan pada saat yang tepat, dan dapat diketahui sejauh mana penyemprotan berhasil. Pemantauan harus dilakukan mulai dari sejak pertunasan, setelah penanaman, sampai saat tanaman sudah mati. Meskipun di beberapa wilayah di Indonesia, para petani sudah ada yang menggunakan power spray, di mana alat penyemprot menggunakan mesin, sehingga kekuatan semprotan dapat diatur dan tetap. Namun, sebagian petani tradisional masih menggunakan semprotan gendong. Sebelum memulai penyemprotan, ada baiknya untuk mengecek peralatan semprot terlebih dahulu. Semprotan tipe gendong akan lebih akurat digunakan apabila dikalibrasi secara benar. Kita akan mempergunakan plot kecil untuk mengkalibrasi dan kemudian bekerja untuk mengetahui berapa banyak air yang digunakan per 1000 meter persegi dan per hektar. Yang pertama adalah semprotan gendong harus dalam kondisi bersih dan terpelihara dengan baik. Kedua, gunakan air biasa untuk mengkalibrasi semprotan. Jika lubang semprot atau sprayer terlalu banyak mengeluarkan air hingga menetes-netes, maka kemungkinannya sprayer atau lubang semprot sudah aus dan perlu untuk diganti. Ketepatan kalibrasi tergantung pada apakah Anda dapat menggunakan pompa untuk menghasilkan tekanan yang konstan secara terus-menerus dan berjalan dengan kecepatan yang tetap secara terus-menerus. Dalam metode kalibrasi, ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan dan diketahui. Pertama adalah periksa apakah semprotan Anda bekerja dengan baik. Kemudian tandai area yang akan digunakan untuk kalibrasi. Isi dengan air semprotan gendong Anda sampai penuh. Kemudian semprot. Kemudian tandai area yang akan digunakan untuk kalibrasi. Isi dengan air semprotan gendong Anda sampai penuh. Kemudian semprot plot kalibrasi dengan tekanan dan kecepatan penyemprotan yang sama dengan tekanan dan kecepatan yang akan Anda gunakan pada saat menyemprot lahan Anda. Setelah selesai menyemprot pada lahan untuk kalibrasi, bawa semprotan gendong Anda ke tempat pengisian air
dan ukur seberapa banyak air yang diperlukan untuk mengisi penuh semprotan Anda, atau hitung berapa banyak air yang berkurang. Jumlah air yang digunakan untuk mengisi penuh semprotan gendong Anda harus diukur dalam satuan liter. Banyaknya air yang diperlukan untuk 1000 meter persegi atau per hektar dapat ditunjukkan dalam tabel berikut ini. Kemudian volume yang diperlukan untuk jangkauan per hektar akan bertambah saat tanaman tumbuh besar. Cara mengkalibrasi digunakan untuk mengukur berapa banyak pestisida yang diperlukan pada tangki penyemprotan tipe gendong yang berkapasitas 16 liter. Asumsikan bahwa Anda harus menyemprot tanaman kentang di lahan yang berukuran panjang 50 meter dan lebar 30 meter atau sekitar 1500 meter persegi menggunakan fungisida dengan takaran 2,5 kg per hektar. Jumlah air yang digunakan pada petak yang dikalibrasikan sebanyak 0,85 liter. Berdasarkan perhitungan tersebut, jumlah air yang digunakan menjadi 34 liter per 1000 meter persegi atau 340 liter per hektar. Untuk menghitung jumlah tangki air yang diperlukan untuk menyemprot dalam 1 hektar, gunakan rumus berikut. Sehingga diperlukan 2,25 tangki penuh dengan air untuk menyemprotkan 340 liter air per. Berikut ini perhitungan jumlah fungisida yang ditambahkan ke setiap tangki yang penuh berisi air memakai rumusan sebagai berikut. Ini berarti bahwa dalam 118 gram fungisida harus ditambahkan ke setiap tangki penyemprotan yang penuh dengan air untuk memastikan sejumlah 2,5 kg fungisida dan 340 liter air diberikan per hektar. Dengan melakukan penyemprotan, memang akan memberikan dampak yang cukup signifikan dalam mengontrol hama dan penyakit. Namun, pestisida maupun fungisida merupakan racun yang berbahaya. Maka perlu untuk diketahui bagaimana cara penyemprotan yang benar. Cara penyemprotan yang benar pertama adalah gunakan penutup tubuh termasuk bagian kepala untuk mencegah bahan kimia menempel bahkan terhirup. Semprotkan dengan kecepatan dan tekanan yang konstan. Dalam menyemprot, haruslah mengikuti arah angin. Hal ini untuk menghindari cairan semprot tidak mengenai tubuh atau bahkan terhirup. Atau jika perlu, lakukan semprotan dengan cara berjalan mundur untuk menentang arah angin. Jika telah selesai, segera bersihkan seluruh tubuh dengan air untuk menghilangkan racun yang mungkin menempel di tubuh Anda. Pada dasarnya, segala penyakit atau hama akan menyebabkan kerugian. Busuk daun yang disebabkan oleh Phytophthora infestans hanyalah salah satu patogen dalam tanaman kentang. Bagaimana cara untuk meminimalkan kerugian, penanganan secara cepat, dan kerjasama antara petani dengan dinas, serta dengan para ahli, tentu sangat dibutuhkan. Harapan saya bagaimanalah caranya, apakah ada pelatihan untuk kelompok-kelompok saya pada khususnya dan petani pada umumnya untuk pelatihan pemakaian pestisida yang hemat. Harapan saya pemerintah ya itu ikut membantu dalam penanganan. Karena selama ini kami melihat bahwa penggunaan pestisida terlalu tinggi, jadi sebaiknya kita kembali ke konsep ekologi, kelompok-kelompok tani melakukan pengendalian dengan memperhatikan konsep-konsep PHP
pestisida sekarang terlalu mahal harganya Pak, iya terlalu mahal, setengah mati. Kalau dibanding dengan pupuk kandang 500.000, pestisida sudah kita pakai 1 juta, 2 kali lipat. Koordinasi dengan dinas terkait maupun sekolah lapangan hanyalah solusi alternatif. Namun, seberapa besar tingkat pengetahuan Anda akan bahaya patogen dalam pertanaman dan bagaimana penanganan Anda terhadap serangan? Pertanyaan inilah yang harus Anda jawab sejak dini. Dengan meminimalkan kerugian akan memberikan hasil yang maksimal. Dengan kesadaran tinggi akan menjadikan produksi kentang Indonesia berkualitas tinggi.